وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين al-ayat. Hadirin jemaah pengajian ikhwatul iman yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Rabb yang intinya memberikan kita nikmat. Salah satu bentuk nikmat yang patut kita syukuri sampai saat ini adalah Allah masih melancarkan ke dalam dada-dada kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita mampu untuk menggerakkan kaki kita, untuk melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu tempat yang insya Allah muliakan ini. Mudah-mudahan Allah jadikan hari ini sebagai hari yang terbaik dari setiap hari-hari yang pernah kita lewati, dan mudah-mudahan kita kembali kepadanya nanti dalam kondisi yang terbaik, husnul khatimah dalam pelukan cintanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok manusia yang Allah sempurnakan secara fisiknya, sosok manusia yang Allah sempurnakan secara akhlaknya, sosok manusia yang Allah sempurnakan secara ilmunya. Mudah-mudahan Rasulullah SAW memberikan kita syafaat yang akhir nanti. Hadirin ikhwatul iman, pertama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih khusus kepada PD Kota Cilegon yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk bisa bersilaturahim dengan jamaah yang ada di Kota Cilegon ini. Selanjutnya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Adik-adik waktu 5, maka izinkan saya perkenalkan, nama saya Rizky Elang Gumelar. Saya asli dari Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang. Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang. Sehari-hari saya bekerja mengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Mataul Anwar. Itu 4 hari, dari Senin sampai Kamis. Dan di hari Jumat dan Sabtu saya mewakafkan diri di Jamiah Persis di TPI 69 dan di STAI di Jakarta bersama Ustaz Eben Mubarok dan Ustaz JJ Zainuddin. Jadi itulah, kalau tinggal di Serang, tapi jangan di rumah ya Bapak Ibu. Saya juga kaget sebenarnya. Suatu hari Ustaz Cedin PW Banten nge-WA saya, pengen ketemu katanya. Saya bilang siap. Ada apa ini ya? Beliau katakan kepada saya kalau saya disuruh untuk membantu PD Cilegon. Saya bilang, Ustaz, saya nggak ada waktu. Memang kerjaan saya dari Senin sampai Kamis itu yang nggak ada di Serang, di Menes. Kegiatan yang ada saya nggak balik lagi di Serang. Jumat Sabtu di Jakarta, di Matraman dan di Cipayung, di Saipi. Nah, kata beliau, ya nggak apa-apa hari Ahad katanya. Kirain saya mau dijadikan sebagai pemain cadangan gitu apalah. Ternyata hari ini dijadwalkan saya melihat di flyer nama saya di bawahnya Ketua Bidang Garapan Dakwah Persis TW Banten. Dan bukan maaf, saya bilang ini nggak salah ini. Saya seolah kalau bahasa ininya bagaikan pendengar petir des yang bolong gitu ya, tidak salah, nggak ada orang lagi gitu kan. Jadi Bapak Ibu, sejujurnya ya, saya ngerasa kalau saya berada di sini saya belum pantas. Kenapa? Karena background ilmuwan saya bukan, saya memang kenapa saya disebut Ustaz? Ya karena ngajarnya di Mualimin, ngajar di Mualimin kan, tapi yang diajarkannya kan mata kuliah dan pelajaran umum bahasa Inggris gitu. Tapi karena dakwah itu bagian daripada kewajiban seorang muslim kan, dan Allah juga memberikan kabar gembira, isyaratnya bahwa kalau dakwah maka kita akan menang. Dan saya ngerasanya lagi bekerja sama Allah. Kalau bekerja sama makhluk, nanti gajinya itu UMR, minimum kan. Tapi kalau sama Allah itu maksimum, upah maksimum. Apa yang dimaksimumkan dari segala arah. Nah seperti itu, mungkin itu sebagai perkenalan awal. Jadi saya sendiri ngerasa sebenarnya belum pantas dan seolah tidak layak itu untuk ada di sini. Tapi ya mau nggak mau, bukan nggak suka ya memang
Ini karena tugas harus dijalankan. Baiklah, hadirin ikhwatu iman, rahimakumullah, jamaah pengajian. Di dalam Al-Quran, Quran surah ke-9, Quran surah At-Taubah ayat ke-36, Allah mengatakan, Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang mana artinya adalah inna indatas syuhur. Sesungguhnya bulan menurut Allah indallah 12 syahran, itu ada 12. Fi kitabillah, saat Allah menetapkan yauma khalaqas samawati wal arda, saat Allah menetapkan menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan yang termasuk kategori bulan hurum. Pertanyaannya, apa itu bulan hurum? Bulan hurum adalah bulan yang dihormati. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, di dalam Al-Quran ini tidak dijelaskan dengan detail apa aja bulan hurum itu, tetapi dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda bahwa bulan hurum itu yang termasuk ke dalam bulan hurum 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Dan hari ini kita berada di tanggal 26 Muharram 1445 Hijriah. Saking dihormatinya bulan-bulan hurum itu, maka Allah mengatakan di ayat ini, ayat yang sama di redaksi berikutnya adalah fala tadlimu fihinna anfusahum, bahwa bahwa Allah mengatakan maka di bulan-bulan hurum itu janganlah sekali-kali engkau untuk menzolimi dirimu sendiri. Itu artinya jangankan menzolimi orang lain ya, menzolimi diri sendiri aja nggak dianjurin. Bukan berarti di bulan lain boleh dianjurin, enggak. Tapi ini saking menghormatinya bulan ini. Hadirin ikhwatu iman, Allah Subhanahu wa taala sejak menciptakan langit dan bumi di Quran surah At-Taubah ini, bahwa bulan itu menurut Allah ada 12. Bulan itu ada 12 menurut Allah, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Singkat cerita, yang jadi pertanyaan adalah, kalau tahun Islam yang hari ini yang tadi disebutkan 1445 Hijriah itu berasal dari mana? Sejarah mencatat bahwa peristiwa hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah itu terjadi pada tahun 622 Masehi. Maka oleh Khalifah kedua Umar bin Khattab, jadi saat Rasul wafat diganti oleh Abu Bakar memerintah 2 tahun. Setelah selesai Umar, di tahun ketiga Umar memerintah, Umar menetapkan bahwa yang dimaksud dengan tahun Islam itu diambil dari peristiwa hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Secara Masehi terjadi pada tahun 622 Masehi. Dan itu ditetapkan sebagai awal mula penanggalan Islam. Seperti itu Bapak Ibu. Ya mungkin materinya tidak aneh ya, tapi tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nah, singkat cerita, saat Rasulullah hijrah pertama kali dari Mekah ke Madinah, di Madinah Rasulullah mendirikan negara yang disebut dengan Daulah Islam Nabawiyah, atau kita sebut dengan negara Islam Nabi. Islam yang berada di Madinah saat itu baru seumur jagung, itu ternyata dihimpit oleh 2 imperium besar, yaitu di sebelah kanan atau di sebelah timur ya, di sebelah timur itu Imperium Persia dan di sebelah kanan Imperium Romawi. Imperium Persia dipimpin oleh seorang raja bernama Kisra, dan raja ini bersama rakyatnya itu menyembah api karena agama mereka adalah Zoroaster. Dan Tuhan mereka itu, kalau untuk bangsa Persia menganggap bahwa Tuhan itu ada 2, yaitu Tuhan cahaya dan Tuhan gelap. Tuhan cahaya disebut dengan Ahura Mazda dan Tuhan gelap disebut dengan Ahriman. Nah, seperti itu hadirin ikhwatul iman. Singkat cerita, bahwa Persia ini memiliki kekuasaan wilayah itu mencapai 7,2 juta kilometer persegi. Nggak nanggung nih, 7,2 kilometer persegi
yang terbentang dari Khurasan sampai ke Mesir. Ini kalau dibandingkan Indonesia itu daratannya itu 1,9 juta kilometer persegi. Berarti kira-kira berapa lipatnya Indonesia itu? Kalau Indonesia disetarakan dengan kekuasaan Persia saat itu. Jadi sekali lagi hadirin ikhwatul iman, dulu itu saat Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, untuk pertama kalinya Rasul mendirikan Daulah Islam Nabawiyah. Islam yang baru seumur jagung dihimpit oleh dua imperium besar, oleh dua kekaisaran besar, oleh dua negara besar. Jadi kalau dulu itu negara itu nggak neko-neko. Kalau sekarang kan Indonesia aja nih, tetangga paling atas itu ada Singapura, ada Malaysia, ada Brunei, terus ke bawahnya Timor Leste, ke kiri, ke kanannya lagi itu ke timur ada Papua Nugini, ke selatan ada Australia. Tapi kalau dulu itu nggak neko-neko, Persia dan Romawi gitu. Persia dan Romawi, bahkan Romawi ini daerah kekuasaannya tadi dikatakan 7,2 juta kilometer persegi. Indonesia aja hanya 1,9. Berarti itu berapa kali lipat dari Indonesia itu? Singkat cerita hadirin ikhwatul iman, Persia ini umurnya waktu itu hampir 1200 tahunan umurnya. Tua sekali, dan peradaban ini ke imperium ini sangat tua, dan imperium ini juga memiliki alat-alat tempur yang canggih, pasukan tempur yang lengkap. Sementara di sebelah kiri itu Romawi dipimpin oleh seorang raja yang bernama Heraklus, atau dalam beberapa buku dikatakan The Great Heraklus, atau dapat kita sebutkan dengan Heraklus yang agung gitu. Ini yang dimaksud adalah yang saya maksud adalah Romawi bagian timur, bukan Romawi bagian barat. Karena kalau Romawi bagian barat itu kan Kristennya Kristen Katolik, orang-orangnya orang-orang Latin. Sementara kalau di timur ini mereka kan Kristennya Kristen Ortodok, dan orang-orangnya orang-orang Yunani. Singkat cerita, si Heraklus ini memiliki luas kekuasaan sekitar 5 juta kilometer persegi dengan umur waktu itu 650 tahunan. Dan jadi Rasul yang ada di tengah-tengah di Madinah, di sebelah kanan dihimpit oleh Persia yang begitu tua sampai 1200 tahun, di sebelah kiri dihimpit oleh Imperium Romawi yang lagi muda-mudanya. Dan saat itu timbul ke permukaan dua imperium ini memperebutkan kekuasaan, gontok-gontokan akan perang Bapak Ibu. Menyatakan perang di tengah-tengah Islam, dan saat itu menjadi trending topik. Ya kalau sekarang mungkin kalau Barcelona lawan Real Madrid misalkan trending topik nggak, mainnya masih 3 hari ke depan, tapi itu udah jadi trending topik dari hari ini kan. Atau misalkan Persib lah lawan Jackmania, mainnya masih 1 minggu, tapi orang itu bahkan udah judi dari awal-awal seperti itu. Dan itu pun berita itu tersiar sampai ke Madinah, dan dikatakan di beberapa sirah bahwa orang-orang musyrikin saat itu keberpihakan mereka itu ke orang-orang Persia. Sementara orang-orang Muslim yang ada di Madinah, keberpihakan mereka berpihak kepada orang-orang Yunani, yaitu orang-orang yang ada di Imperium Romawi seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka berpihak kenapa? Karena Muslim menganggap bahwa orang-orang Romawi ini agamanya agama Samawi, dan mereka menganggap madaratnya lebih kecil timbang penyembah api gitu. Ini Al-Quran sendiri yang mengatakan. Singkat cerita hadirin ikhwatul iman, itu jadi trending topik. Orang-orang pada rame, wah ini bakal ada pergulatan akbar antara dua imperium ini. Sampai-sampai sahabat itu bertanya kepada Rasul, Rasul, kira-kira nih dari dua imperium ini, dari dua negara raksasa ini yang didaya, ya kalau sekarang mungkin Rusia sama Amerika gitu ya, ini yang menang yang mana nih kalau perang nanti? Rasul waktu itu karena belum ada wahyu tidak menjawab, tapi setelah itu Allah turunkan Quran surah Ar-Rum ayat 1 sampai dengan 4. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum. Ini perangnya masih jauh Bapak Ibu. Perangnya masih jauh. Waktu itu 622 Masehi, perangnya masih di depan mata. Al-Quran mengisahkan lebih awal. Bahkan beberapa tafsir ulama mengatakan bahwa salah satu mukjizat Al-Quran yaitu mampu mengukur masa depan dengan akurat. Makanya kalau dulu saya sempat lihatnya ini di film-film, ini ada filmnya ya Bapak Ibu, kalau download di YouTube itu ada judulnya 300, The Warrior. Itu film-film yang mengisahkan tentang peperangan antara Persia dan Romawi. Ternyata Al-Quran mengisahkannya lebih dulu, 1500 tahun yang lalu. Singkat cerita hadirin ikhwatul iman, bahwa kalau orang itu ragu terhadap Al-Quran, saya rasa kalau baca surat ini
dia harusnya benar-benar beriman bahwa Al-Quran itu benar-benar kalam Allah yang nyata gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena ceritanya belum terjadi, tapi Al-Quran mengisahkan lebih awal. Ghulibatir Rum, dikalahkan bangsa Romawi. Satu itu poinnya. Yang kedua, Ghulibatir Rum, dikalahkan bangsa Romawi fi adnal ardi, di tempat yang paling rendah. Bapak Ibu, sejarah mencatat, para tafsir sejarah juga sepakat bahwa tempat terendah di muka bumi ini itu di Laut Mati, Dead Sea, yaitu perbatasan antara Palestina, lembah Palestina dan Yordania. Dan ini di Palestina, lembah Palestina. Namanya Laut Mati, Dead Sea. Mungkin Bapak Ibu yang sering waktu iman yang sering nonton di TV itu ada orang-orang yang renang di danau, tapi orang itu ngambang, nggak usah pakai ban karena kadar garamnya yang tinggi. Nah itulah Dead Sea, Laut Mati. Ghulibatir Rum, dikalahkan bangsa Romawi fi adnal ardi, di tempat yang paling rendah. Dan hari ini penelitian membuktikan bahwa tempat itu merupakan tempat terendah di muka bumi. Saking rendahnya tempat ini, itu 400 meter di bawah permukaan air laut. Bapak Ibu, bisa kita bayangkan. Kenapa Allah mengatakan di tempat terendah, bukan di bumi yang terendah? Kalau misalkan bumi terendah banyak ya. Bahkan bisa jadi nanti tafsirnya Palung Mariana. Bapak Ibu tahu Palung Mariana di bawah laut itu dalamnya itu 12 km. 12 km atau setara dengan 12.000 meter. Palung Mariana bahkan saking bawahnya. Bahkan kalau Palung Mariana yang ada di Filipina itu dibandingkan dengan gunung yang ada tertinggi di dunia, itu masih dalaman Palung ya. Gunung tertinggi kan Gunung Everest di pegunungan Himalaya, itu tingginya itu 8 km. Ini 12 km, tapi kata Allah di tempat terendah. Dan para ahli sejarah juga para peneliti sepakat bahwa tempat terendah di bumi ini adalah di Laut Mati, Dead Sea. Dan itu terbukti tempatnya terendah Pak, di tempat terendah. Tadi saya katakan sekali lagi, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi fi adnal ardi, di tempat terendah. Dua nih kebukti nih. Lalu setelah itu wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan setelahnya akan menang. Kapan menangnya? Fi bid'is sinin, di hitungan sinin. Atau dalam bahasa Arab hitungan sinin itu hitungan 1 sampai 9. Dan tepat 7 tahun setelah dikalahkan bangsa Romawi ini oleh Persia, bangsa Romawi memenangkan pergulatan akbarnya setelah 7 tahun itu. Jadi hadirin ikhwatul iman, bahwa Quran surah Ar-Rum ini bagi beberapa ulama sejarah dan beberapa sains mengatakan bahwa ini benar-benar mukjizat Al-Quran yang luar biasa, yang waktu itu perangnya belum terjadi, Al-Quran mengisahkan lebih awal. Tahu begitu, itu Abu Bakar naikin taruhannya. Waktu itu judi belum dilarang. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silakan buka tafsir Ibnu Katsir. Sempat Abu Bakar menaikkan taruhannya dan menang banyak. Hadirin ikhwatul iman, jamaah pengajian rahimakumullah. Kembali kepada ayat Ar-Rum ini, bahwa Allah mengisahkan antara peperangan Persia dan Romawi. Tadi Persia yang dipimpin oleh Kisra. Keduanya ini setelah kan awalnya Romawi itu dikalahkan dulu. Dikalahkan dulu itu 622 Masehi. Lalu kalau kita lihat sejarah kan Rasul itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu 622 Masehi. Itu bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal ini bagi Rasul memiliki 3 momentum. Yang pertama, Rasul lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Yang kedua, Rasul wafat juga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Yang ketiga, hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah itu terjadi juga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Seperti itu. Nah, singkat cerita hadirin ikhwatul iman, saat Rasul ini hijrah dari Mekah ke Madinah tadi, berarti kalau diserang dengan perang Badar. Perang Badar itu kan terjadi pada tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah, 1 Hijriahnya hijrah tuh. 2 Hijriah perang Badar, 3 Hijriah perang Uhud, 5 Hijriahnya perang Khandaq, 6 Hijriahnya perjanjian Hudaibiyah, dan 7 Hijriahnya ini baru Persia dikalahkan oleh Romawi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Coba kita ulangi ya materinya. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah terjadi pada tahun 622 Masehi, jadikan oleh
Khalifah kedua Umar bin Khattab sebagai penanggalan awal mula penanggalan Islam. Lalu perang Badar terjadi pada 2 Hijriah, perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah, perang Khandaq atau Ahid, perang Ahzab itu terjadi pada tahun 5 Hijriah, perjanjian Hudaybiyah 6 Hijriah, dan tahun ke-7-nya itulah kemenangan Romawi atas Persia. Dan Al-Quran itu betul fi bid'i sinin, bahwa di hitungan ke-7. Wah, ini luar biasa nih. Makanya banyak orang itu yang benar-benar mengimani Al-Quran hanya gara-gara melihat atau mendengar ayat ini. Awal-awal jujur saya juga melihatnya di film sebelum di Al-Quran. Parah ya. Saya melihatnya di film, oh ini hebat banget nih film nih. 300 itu kan, atau The Great Warrior. Ternyata film itu contohnya di Al-Quran kalau gitu ya. Kalau gitu Bapak Ibu ya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu ikhwatul iman, bahwa saat Rasulullah berada di Madinah itu dan saat sepulangnya dari perjanjian Hudaybiyah, maka Rasul menyurati dari kedua raja itu. Jadi Rasul surati itu, si Kisra oleh Rasul disurati, Heraklius juga disurati. Apa isi suratnya itu? Rasul kirim kurir untuk mendatangi kedua raja ini, dan isi suratnya untuk mengundang mereka untuk menyatakan keislamannya. Pertama Rasul surati dulu Raja Kisra. Kisra yang kalah perang saat itu stres. Kisra itu stres, kalah perang, yang awalnya menang, dia pasukan tempurnya begitu hebat, wilayah kekuasaannya 75 juta kilometer persegi, lengkap dengan pasukan-pasukan tempurnya, tapi saat itu Kisra kalah perang, dan Kisra stres. Singkat cerita, Rasul kirimi surat, dan saat dikirimi surat, Kisra marah membaca suratnya, karena Kisra menganggap bahwa surat Rasul yang kirim itu melanggar korespondensi surat menyurat. Jadi gini Pak, Bapak Ibu, kalau surat zaman dahulu itu raja itu harusnya nyuratannya gini, misalkan untuk Ustadz Randy yang istrinya banyak, yang rumahnya di mana-mana, yang mobilnya Velfire, yang sawahnya banyak, dari hambamu Rizki Enan yang lemah meminta bantuan. Itu harusnya begitu dulu itu. Tapi ini dibalik. Surat itu delegasi min Muhammad ila Kisra, dari Muhammad untuk Kisra. Kisra marah. Wah, ini berani banget nih, orang sampai segini sama saya. Akhirnya di situ Kisra marah. Kisra robek surat itu, dan bawah itu untuk menyatakan kata Rasul gini, lu masuk Islam, kalau enggak lu tanggung seluruh dosa orang-orang Majusi. Wah, itu Kisra marah tuh, bukan main. Dirobek surat itu, dikepung kurirnya kabur. Akhirnya si kurir itu sampai ke Rasul, surat Anda disobek oleh Kisra. Apa yang Rasul katakan saat itu? Sebentar, cepat atau lambat, kerajaannya akan dirobek-robek oleh Allah. Kalau Rasul yang ngomong, kejadian nggak? Kejadian Bapak Ibu. Tak lama dari itu Kisra, itu terjadi pemberontakan. Yang ngeberontak siapa coba? Anaknya sendiri. Bahkan Kisra itu mati di tangan anaknya. Bahkan pada akhirnya yang namanya Persia itu takluk di tangan Khalid bin Walid. Makanya kalau misalkan udah Rasul yang ngomong, siapa yang berani ngebantah kan? Nah, seperti itu hadirin ikhwatul iman. Kebalikannya, Heraklius juga disurati oleh Rasul. Heraklius disurati oleh Rasul, suratnya sama untuk menyatakan keislamannya. Kalau Anda tidak memeluk Islam, tidak menyatakan keislaman, maka Anda akan menanggung seluruh dosa orang-orang yang Romawi. Surat Rasul begitu. Lalu kata Kisra saat itu, Kisra ingin tahu nih, coba cari orang Arab. Saya ingin kenal nih, karena Kisra kan dia kan maksudnya bukan tergolong musyrikin ya. Masih beberapa di sana itu masih ahli kitab, karena itu peralihan. Kata Kisra begini, saya ingin tahu nih orang ini. Maka dipanggilan, dibawalah, didatangkanlah yang namanya Abu Sufyan. Saat itu kan Abu Sufyan masih kafir ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang hidayah itu Bapak Ibu itu luar biasa. Kalau saya melihat kisah tentang Abu Sufyan dan Hindun ini kurang jahat apa gitu. Bahkan saking jahatnya Hindun itu sempat membelah dada Hamzah dan jantung itu dimakan. Saking marahnya. Karena kalahnya di perang Uhud waktu itu. Itu terjadi di perang Uhud ya. Kalah di perang Badar, dendam dari Badar, dia bunuh Hamzah dengan menyewa yang namanya wasi untuk menombak dari jauh. Hamzah meninggal, saking marahnya jantungnya aja dimakan. Singkat cerita, ini yang luar biasa nih. Ini hidayah Allah. Makanya yang paling saya takut dalam hidup itu apa Bapak Ibu? Saya hari ini benar nih kayak gini, tapi yang saya takutin di akhir hidup
saya nyimpang gitu, itu yang paling saya takutin. Tapi kebalikannya yang ini dua tokoh jahat nih, itu pada saat pembebasan kota Mekah, itu Mekah, itu menyatakan keislamannya. Bahkan para sahabat itu menolak, woi nggak bisa, kata sahabat Rasul, ini nggak boleh nih, dia udah dosanya udah saking banyak ini nggak bisa. Saat itu akhirnya Rasul mengutip surat Yusuf, yang saat Yusuf, surat-surat terakhir Yusuf tuh, saat Yusuf memaafkan para saudaranya yang nyemplungin dia ke sumur. Nah, akhirnya para sahabat itu sepakat. Nah, singkat cerita, Heraklus ini nanya Abu Sufyan. Jadi pertanyaannya, ini benar nih orang ini? Siapa orang ini gitu kan? Dari mana nasabnya? Apakah dia dari keturunan raja? Kata Abu Sufyan bukan. Apakah pengikutnya itu orang-orang kaya apa orang-orang biasa, orang-orang lemah? Kata Abu Sufyan orang-orang lemah. Dan betul dari kitab-kitab Yahudi itu ciri-ciri Rasul itu begitu. Sampai kata Heraklus, cepat atau lambat, kalau ada orang itu di hadapan dia akan ada di hadapan saya, dan kalau orang itu ada di hadapan saya, kata Heraklus itu, maka akan saya cuci juga kakinya, katanya seperti itu. Itu di beberapa asar atau sirah dikatakan seperti itu. Singkat cerita hadirin ikhwatul iman, bahwa sebelum itu terjadi, kalau kita flashback ke belakang, tadi saya katakan 2 Hijriah terjadi perang Badar, 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Orang mengatakan Islam kalah di perang Uhud, itu sebenarnya salah. Islam menang sebenarnya. Jadi mereka ini dendam kalah di Badar, cuman Uhudnya menangnya nggak terlalu gitu. Tapi kalau misalkan harus dihitung, ya saya yakin itu lebih dari 60% kemenangannya. Nah, maka hadirin ikhwatul iman, itu masih jauh dari cerita tadi, kita flashback ke belakang. Orang kafir Quraisy ini dan orang-orang Yahudi ini, mereka saking dendamnya kalahnya di Badar dan Uhud, mereka berencana untuk membasmi umat Islam sampai ke akar-akarnya. Kapan itu? Rencana mereka akan dilakukan pada perang Ahzab. Al-Quran mengatakan Ahzab itu bahkan jadi nama surat ya. Kembali ke tadi ya, Roma ini, Arum ini satu-satunya nama kota di dunia yang dijadikan nama surat itu kota Roma, Arum, bangsa Romawi. Kalau Makkiyah, Madaniyah kan itu tempat. Jadi Makkiyah dan Madinah juga sebenarnya bukan tempat diturunkan Al-Quran Bapak Ibu ya, tapi tempat waktu di mana Rasul hijrah. Jadi kalaupun Rasul sudah hijrah, sekalipun ayat itu turun di Madinah, ya tetap disebutnya dengan Madaniyah gitu. Walaupun jadi ukurannya hijrah, bukan diturunkannya Al-Quran. Nah, singkat cerita hadirin ikhwatul iman, bahwa dendamnya kaum musyrikin dan orang-orang kafir ini, mereka ingin mencabut Islam sampai ke akar-akarnya. Jadi ini kita udah kalah nih, kata mereka. Di Badar kita udah kalah, Uhud juga kalah, gitu kan? Maka hari ini kita harus samakan persepsi, samakan suara. Maka dihimpun saat itu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi berkumpul 10.000 pasukan. 4.000 yang dipimpin di sebelah selatan dan 6.000 dipimpin dari sebelah timur. Dari selatan dan timur bergerak menuju Madinah dengan tujuan untuk membantai Rasulullah SAW. Ini luar biasa nih, ini genting sekali nih. Singkat cerita, berangkatlah mereka tuh yang 10.000. Tapi 6 hari lagi mau nyampe ke Madinah, itu intelijen Rasul ngebocorin. Siapa intelijennya Bapak Ibu? Kira-kira intelijen Nabi. 6 hari lagi pasukan itu mau nyampe, itu intelijen Rasul ngebocorin. Ya intelijennya malaikat Jibril, dibocorin oleh malaikat Jibril bahwa Rasul ini 6 hari lagi nih ada pasukan di sana jumlahnya 10.000 akan datang ke Madinah ini dan akan memporak-porandakan Madinah. Bapak Ibu, perang ini dikisahkan oleh Al-Quran di Quran surah Al-Ahzab. Al-Ahzab itu artinya Bapak Ibu dari kata hijab itu kan artinya, Ahzab itu artinya ini ya, koalisi, perkumpulan. Makanya disebut seperti sekarang kan, misalkan Nasdem berkoalisi dengan apa? Gerindra gitu kan, itu berkoalisi. PKS berkoalisi dengan nah ini makanya disebut dengan Ahzab. Itu perkoalisian antara kafir Quraisy, antara Bani Kinanah, Ghatafan, antara orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi. Ini ngumpul, gak nanggung, jumlahnya 10.000. 6 hari lagi mau nyampe, intelijen Rasul Jibril membocorkan kepada Rasul dan mengatakan bahwa di depan dari Mekah akan bergerak menuju Madinah, akan menghancurkan orang-orang Madinah yang jumlahnya 10.000. Lalu apa yang dilakukan saat itu Bapak Ibu? Kalau kita mungkin, wah udah panik ya, mau diserang 10.000 dan 6 hari lagi mau nyampe. Tapi saat itu Rasul berkata,
kepada para sahabat, ayo kita rapat. Digelar rapat oleh Rasul dengan para sahabat. Saat itu di rapat dikatakan kata Rasul kepada para sahabat, ini akan ada 10.000 di depan nyerang kita dan 6 hari lagi mau nyampe. Maka kata Rasul, sekarang kita pikirkan, sekarang kita bikin counter attack, serangan balik kalau dalam bola ya, counter attack. Nah, setelah itu kata Rasul ada yang punya usul. Itu acung Salman Al-Farisi namanya Bapak Ibu ya, dalam sirah itu dikatakan, kata Salman, wahai Rasul, dulu kami orang Persia, karena Salman ini orang Persia, dulu kami di Persia, kalau melawan musuh yang jumlahnya itu lebih besar dari kami, maka kata Salman, kami akan membuat parit. Makanya perang ini disebut dengan perang Khandaq, artinya perang parit. Kenapa disebut perang Khandaq? Karena perang ini menggunakan parit. Kenapa disebut perang Ahzab? Karena musuhnya koalisi atau Ahzab dari Yahudi, lalu kemudian musyrikin dan kafir Quraisy. Seperti itu Bapak Ibu. Singkat cerita, digelar rapat tadi dan kata Salman, kami di Persia, kalau datang musuh yang jumlahnya besar, maka kami akan buat parit. Dan tentu Bapak Ibu, ini asal usul Salman ini bukan tanpa syarat, ini ada syaratnya. Kata Rasul, ya udah buat aja. Tapi kata Salman, wahai Rasul, tapi saya nggak yakin ini bakal menang atau enggak. Soalnya ini banyaknya kebangetan gitu, 10.000, masa 10.000. Kata Rasul, nggak apa-apa, hitung jumlah tentara kita. Setelah dihitung, dikeluarkan anak-anak, dikeluarkan manula dan orang-orang tua, gitu kan. Dihitung Rasul, jumlah kita itu 3.000. Kata Rasul, nggak masalah. Rasul nggak takut. Singkat cerita hadirin ikhwatul iman, mereka menggali parit atas usulan Salman Al-Farisi. Dan paritnya ini ada syaratnya nih. Syaratnya itu karena di belakang Madinah itu ada gunung ya. Jadi parit itu mengelilingi kota Madinah, panjangnya itu 8 km. 8 km harus diselesaikan oleh selama 6 hari. Dan lebarnya itu harus 5 meter. Dalamnya harus 3 meter. Kenapa ada syaratnya? Kenapa lebarnya harus 5 meter? Karena agar kuda itu nggak bisa loncat. Saat kuda loncat, kuda jatuh ke bawah. Kalau dalamnya 3 meter kata Salman, kuda itu nggak bakal bisa naik. Maka kata Salman, dibuatlah parit itu dan tanahnya diangkat, diletakkan di belakang, dan di belakang gundukan tanah itu dipasang pasukan-pasukan pemanah yang hebat. Wah, ini luar biasa strateginya. Tapi kata Salman, saya nggak yakin kalau ini bakal berhasil. Atau Rasul, nggak masalah. Hadirin ikhwatul iman, ini cobaan perang Ahzab ini luar biasa. Bahkan para sahabat itu sangat genting ketakutan saat menghadapi perang Ahzab ini. Ya, mereka gimana nggak ketakutan? 6 hari lagi musuh mau nyampe, sementara mereka itu harus menggali parit panjangnya 8 km. Bapak Ibu kalau dari Cilegon ini nih, dari bundaran itu 8 km, kalau ditarik ke sana kemana itu? Lampu merah mana? Sampai kemana? Sampai Gerem ya. Nah itu harus sepanjang itu kata Salman, panjangnya 8 meter, lebarnya 5 meter. 5 meter itu dari posisi saya ini bisa ke setelah pintu tuh. Dalamnya harus 3 meter. Dan bisa bayangkan kalau tanah di Arab itu beda dengan di Indonesia kan, keras, batu gitu. Maka orang-orang Islam saat itu stres. Dan saat itu beberapa dari mereka itu pada pergi. Jadi 3.000 itu akhirnya pada pergi tuh. Ada yang beralasan Rasul gitu kan. Jadi yang tersisa Bapak Ibu di sini tuh hanya orang-orang yang benar-benar beriman dan Yahudi yang terpaksa. Kalau ada Yahudi, ya di Madinah juga saat Rasul berada di Madinah mendirikan Daulah Islam Nabawiyah di Madinah, itu Yahudi itu udah ada di Madinah. Dan dalam perjanjian Madinahnya kata orang Yahudi bahwa tenang aja Muhammad, kami ini walaupun Yahudi, nggak bakal ganggu kamu kok, tenang aja. Kalaupun misalkan mereka nyerang, kami juga akan ngebantuin. Karena saya penduduk Madinah kata Yahudi. Tapi ternyata itu bohong. Itu sudah kong kali kong, mereka akan hajar dari belakang, pasukan Ahzab di depan. Dan itu sangat genting sekali. Beberapa sahabat itu yang imannya lemah mengatakan kepada Rasul, saya ini memiliki istri dan istri saya nggak tahu makan, nggak tahu enggak. Mohon maaf, saya izin untuk pulang dulu ya. Akhirnya balik ke rumah. Balik lagi nggak balik. Rasul, ini saya memiliki anak kecil dan harus menyediakan susu. Bukankah seorang ayah itu harus bertanggung jawab sama anaknya? Nggak pakai dalil ya? Kayak ini. Balik lagi nggak balik. Dan di situ hanya tersisa 2 tipe manusia. Yang pertama, orang yang benar-benar beriman, dan yang kedua, Yahudi yang terpaksa.
Maka kegentingan ini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, dikatakan idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tadunnuna billahi dununa. Idja'ukum min fawqikum, pada saat itu mereka merasa takut diserang oleh musuh dari depan dan dari belakang. Itu artinya musuh Ahzab yang ada di depan dan musuh Yahudi yang ada di belakang, gitu kan Bapak Ibu. Wa idzaghatil absaru, dan pandangan mereka itu terpana saking takutnya. Ayo bayangin kalau kita ada di situ, harus gali parit, ngadepin 10.000, sementara jumlahnya 3.000, itu pun dipotong yang pada minggat. Ya berarti tinggal berapa? Sedikit kan? Al-Quran menceritakan idja'ukum min fawqikum, tatkala datang kepada mereka musuh dari depan, wa min asfala minkum, dari belakang, wa idzaghatil absaru, dan pandangan mereka bergetar terpana saking ketakutan, wa balaghatil qulubul hanajir, dan jantung mereka itu naik sampai ke tenggorokan. Luar biasa nih, ini saking gentingnya jantung aja naik sampai ke sini. Kita belum pernah ya jantung sampai naik sampai ke tenggorokan. Nah, dan di ayat ini dikatakan watadunnu nabillahi dununa, dan disitulah orang-orang mulai berprasangka buruk. Oh jangan-jangan ini Allah udah gak berpihak lagi sama kita. Oh jangan-jangan ini kita akan kalah. Oh jangan-jangan ini Muhammad bohong. Maka yang tersisa tadi sekali lagi hanya tipe dua manusia, yaitu orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah Yahudi yang terpaksa. Itu Bapak Ibu, lagi ada di mana Bapak Ibu mereka ini? Lagi ada di mana? Di Madinah. Ngapain di Madinah? Gali parit. Panjangnya berapa? 8 meter. Dalamnya berapa? 3 meter. Lebarnya berapa? 5 meter. Kenapa? Supaya kuda saat loncat jatuh, saat naik juga gak bisa naik lagi. Ini genting sekali. Dan tahu gak Bapak Ibu? Kegentingan itu. Tapi omongannya itu orang-orang Islam itu bukan sombong, ya tinggi gitu. Bahkan Yahudi nggak tawain. Suatu hari saat istirahat, mereka bertanya sama Rasul, kira-kira ini kan di dunia waktu itu kota itu, ini bukan negara ya, kota yang paling hebat itu kan dua. Yang pertama Bizantium. Jadi kalau kita lihat sejarah, nama Istanbul hari ini itu awalnya Bizantium. Lalu kemudian diganti namanya Konstantinopel. Setelah ini ya, Istanbul, Turki. Nah, ini Istanbul, Turki ini itu ceritanya ibu kota Romawi Timur itu, Heraklius itu. Mereka bertanya sama Rasul, ini antara, ada waktu itu kota yang hebat itu ada dua. Pertama tadi Bizantium, Konstantinopel ya, atau hari ini namanya apa tadi? Istanbul. Yang satu lagi itu kota Roma, Vatikan, yang Kristen Katolik, yang penduduknya itu bukan orang Yunani, tapi mereka itu kan Katolik, bukan Kristen Ortodoks. Nah, mereka berkata, Rasul ini yang akan kita temukan yang mana dulu? Itu orang Yahudi ketawa tuh, gila lu gitu kan, kalau bahasa kitanya, lu sebentar lagi lu mau mati, 6 hari di depan mau nyampe, lu harus dari parit ke WC aja lu gak sempet. Oh, ngomongnya seenak-enak gitu, diketawain tuh. Ini pantesan nih kata mereka orang Yahudi. Ini apa namanya, umat Islam itu gila, orang Rasulnya juga gila. Rasul ngomong gini, Rasul mengatakan waktu itu yang akan kita taklukkan adalah kotanya Heraklius dulu. Kata Rasul begitu. Itu kalau Rasul yang ngomong kejadian nggak? Kejadian. Mereka berkata, Rasul, ini kota mana yang akan kita taklukkan? Madinatul Hiraqla tuftahu awalan. Rasul dalam pertama hadisnya begitu. Madinatul Hiraqla tuftahu awalan. Yang akan kita taklukkan adalah kotanya Hiraqla, Heraklius. Dan Bapak Ibu, itu kejadian. Heraklius itu takluk. Heraklius takluk, siapa yang menaklukkannya? Ada yang tahu nggak? Ya, Muhammad Al-Fatih. Betul, Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel jauh sebelum Rasul wafat. Ini kan luar biasa. Nah, artinya gini Bapak Ibu, dari hadis Rasul itu mengatakan bahwa yang akan kita taklukkan, kata Rasul, ini saat menggali parit ya, saat istirahat, sahabat itu bilang, Rasul, ini kota mana yang kita taklukkan? Makanya Yahudi itu ngetawain, nih anda ini gimana sih? 6 hari lagi pasukan mau nyampe, harus gali parit, tapi ngomongnya kok ngibul gitu. Kota mana yang ditaklukkan dulu, kesana juga belum pernah gitu kan? Tapi memang Bapak Ibu, kota itu merupakan kota yang terhebat di zamannya, Istanbul dan Roma Vatikan itu. Nah, singkat cerita, kata Rasul, yang akan kita taklukkan Madinah itu Hiraqla tuftahu awalan, kota Heraklius yang akan kita taklukkan pertama. Dan dari
dari situ juga setelah kejadian ini Rasul mengatakan la tuftahana Konstantinia, bahwa akan pasti gitu kan, akan pasti ditaklukkan kota Konstantinopel, kata Rasul. Dan sebaik-baiknya pemimpin saat itu adalah dia, dan kata Rasul, dan sebaik-baiknya pasukan saat itu adalah dia. Maka kalau itu Rasul yang ngomong, semua orang berebut pengen jadi itu. Sampai-sampai kesampaiannya pada saat Muhammad Al-Fatih. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau Rasul yang ngomong kejadian, bahkan Bapak Ibu saat Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah itu Rasul, kalau bahasa kita yang tinggal ya, ngekos ya, ini nggak bayar, ngekos lah. Kalau bahasa saya yang tinggal di rumahnya siapa itu? Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, singkat cerita saat Rasul tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori, dan saat Rasul wafat itu Abu Ayyub itu udah tua. Dan karena Abu Ayyub ingin sekali menjadi bagian yang terlibat untuk penaklukan Konstantinopel ini, sampai waktu itu pertama kali dari Madinah ingin ke Konstantinopel itu gagal. Abu Ayyub itu udah tua, dia bilang saya Abu Ayyub gitu. Kamu nggak bisa, udah tua gitu lah. Pokoknya saya ini veteran Badar, kata dia. Ya kalau udah ngomong begitu kan, siapa yang bisa nyangka? Akhirnya Abu Ayyub berangkat dan di tengah jalan sakit-sakitan, dan dia akhirnya meninggal. Sebelum meninggal dia bilang begini, hantarkan saya ke tempat terdekat dengan Konstantinopel itu, dan karena saya ingin mati saat mendengarkan gemerincing kendang dan gerak kaki kuda, dia bilang begitu. Dihantarkan dan meninggallah dia di sana. Nah, lama sekali itu, dan akhirnya Konstantin itu takluk di tangannya Muhammad Al-Fatih. Tinggal Bapak Ibu, saya lagi menunggu ini. Satu lagi, Vatikan. Rasul kan udah bilang kan bahwa Vatikan itu akan takluk. Ya tapi hari ini belum kan. Yang pasti mungkin bukan saya ya, bukan kita yang ada di sini, entah anak-anak kita, entah cucu-cucu kita. Yang pasti kata Rasul, yang terlibat di situ merupakan dialah orang yang terbaik, dialah pemimpin yang terbaik, dan dialah sebaik-baiknya pasukan begitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu, dari kalau kita lihat dari kisah ini, memang tadi itu, kalau kita ambil benang merahnya bahwa Al-Quran, Kalamullah, itu memang ayat-ayatnya itu ternyata mukjizat. Bahkan tadi Quran surah Ar-Rum ini menceritakan lebih awal tentang peperangan antara Persia dan Romawi. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya itu, hijrah itu 1 Hijriah berarti ya, Badar 2 Hijriah, Uhud 3 Hijriah, Khandaq 5 Hijriah, lalu Hudaybiyah 6 Hijriah, dan 7 Hijriahnya peralihan antara 6 dan 7, nah itulah dikalahkan. Nah, setelahnya beberapa dari hadis Rasul itu di hari ini kebuktian cuma satu yang belum gitu ya, takluknya Vatikan oleh umat Islam. Jadi Italia itu bakal takluk Bapak Ibu. Percaya nggak kira-kira? Percaya kan, ini Rasul yang ngomong dulu kan. Kata Rasul, kata sahabat, mana dulu yang akan kita taklukkan? Konstantin dulu kan kata Rasul. Nah berarti Vatikan akan takluk, tapi yang pasti entah oleh siapa. Makanya saya ingin sebenarnya menjadi barisan untuk menaklukkan Vatikan itu, tapi ngelihat potensinya seperti masih jauh Bapak Ibu ya. Karena terlalu banyak ya dosa mungkin dalam diri ini. Nah, hadirin ikhwatul iman, jemaah pengajian yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita berbicara dan berkaca, kenapa sih Islam itu bisa berjaya dibandingin Islam kita hari ini? Kita hari ini di Indonesia terutama mayoritas Islam, bahkan penduduk Indonesia ini 82% itu masyarakatnya beragama Muslim, beragama Islam, tapi tidak memiliki kekuatan. Dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan Rasul 15 abad yang lalu. Rasul pernah mengatakan bahwa suatu hari nanti umat Islam itu bagaikan makanan di meja hidangan. Ini hadis sahih ini. Rasul mengatakan suatu hari umat Islam itu bagaikan makanan di meja hidangan, siap disantap dari segala penjuru. Bismillahirrahmanirrahim. Antaubana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yauma idzin qala fal antum yauma idzin katsir walakinnakum gusatun kabuta'is sa'il wa la yanzi'anallahu min suduri aduwikum mahabbah
minkum walayak difannallahu fi qulubikumul wahan faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dari Thauban berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir saja para umat kafir, orang-orang kafir itu mengerumuni kalian dari berbagai penjuru. Bagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan di atas meja hidangan. Jadi ini perkataan Rasul 15 abad yang lalu dan itu kebuktian hari ini. Setelah itu di hadis ini kemudian seseorang faqala qailun, seseorang dari mereka berkata, "Wa min qillati nahni yauma idin Rasul, apakah jumlah umat Islam pada waktu itu sedikit?" Rasul berkata, "Wal antum yauma idin katsir." Kata Rasul, justru banyak. Yang Indonesia hari ini banyak kita. 80% lebih itu. Kita ini orang-orang Islam. Tapi kalau dilihat dari hadis ini, walakin nakum gutaun kabusa'is sa'il. Tapi yang banyak itu kata Rasul itu tidak memiliki kekuatan bagaikan buih di tengah lautan. Kenapa bisa begitu? Nah, ini penyebabnya. Walayang zi'anallahu min sudurikum walayang zi'anallahu min suduri aduwikum mahabbata minkum. Karena Allah telah mencabut rasa takut di dalam dada-dada orang kafir, walayak difanallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah telah menancapkan penyakit wahan ke dalam dada-dada orang Islam. Wa mal wahan, apa itu wahan ya Rasul? Kata Rasul, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Bapak Ibu, ikhwatul iman, mungkin kenapa kejayaan Islam saat ini tidak sehebat dulu, mungkin boleh jadi diantaranya kebanyakan dari kita, terutama saya yang sebenarnya hanya bisa ngomong sebenarnya ya, kalau dalam prakteknya masih jauh, mungkin salah satu penyebabnya karena dalam diri kita itu ada penyakit wahan, yaitu cinta dunia dan takut mati, sehingga keadaan kita ini yang mayoritas itu tergerus kalah oleh yang minoritas. Betul kan? Islam disebutnya radikal, Islam disebutnya intoleran, anti Pancasila, digoreng semua tuh pokoknya. Tapi apakah kita memiliki kekuatan? Enggak, Bapak Ibu, kita nggak memiliki kekuatan sama sekali. Nah, hari ini waktu iman kita perbaiki diri kita, mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang memiliki penyakit wahan yang Rasul katakan pada 15 abad yang lalu. Seperti itu. Dan memang saya sendiri ngerasa bahwa hidup ini sampai jam berapa ya? Saya memang hidup ini ngerasa ya bahwa seperti main-main gitu ya, seperti main-main dan sebentar. Coba kita renungkan, hidup ini main-main dan sebentar. Ya gimana gak main-main? Kita kan ketawa-ketawa, kan? Gimana gak sebentar? Saya aja ngerasanya itu masa kecil saya itu masih di belakang. Tapi hari ini umur saya udah 35 tahun, sekarang lagi udah 2 orang anak, dan masa kecil saya seolah masih di sini gitu. Dan 35 tahun itu pun kalau dipotong tidur setengahnya, ya berarti sekitar 16 tahunan ya, 17 tahunan. Dipotong masa kecil, ingat apa-apa kan? Berarti sebentar. Tapi hidup yang main-main dan sebentar ini, Bapak Ibu, coba kita perhatikan. Hidup yang main-main dan sebentar ini pada akhirnya menentukan yang serius dan selamanya. Yang gimana gak serius? Surga dan neraka. Serius kan? Yang gimana gak selama-selamanya abadan abadah. Tapi kadang kebanyakan dari manusia itu gak sadar. Seperti yang saya katakan, kita masih jauh. Seperti saya aja ya, masih jauh. Padahal apapun yang kita kerjakan itu kan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan, al-yauma nahtimu ala afwahihim, pada hari itu kami bungkam mereka, mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan yang berbicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki yang menjadi saksi, bima kanu yaksibun, atas apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi berat sebenarnya. Nah, tapi alhamdulillah saya bersyukurnya di sisa hidup saya ini, maksudnya Allah saya selalu pertemukan dengan orang-orang yang beriman, dan Allah pertemukan selalu dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah, seperti yang saya katakan tadi bahwa memang berat. Jadi apapun yang kita lakukan ini itu akan diminta pertanggungjawaban ya Bapak Ibu ya.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarah, dalam fisika itu biji zarah itu biji atom, kecil banget. Dalam fisika itu atom itu unsur terkecil, proton, neutron, dan elektron yang tidak bisa dibagi lagi. Itu akan dinampakkan. Balikannya kejelekan, kejahatan sekecil biji zarah itu akan dinampakkan juga, gitu Bapak Ibu ya. Nah, dan itu sangat luar biasa. Saya teringat gini Bapak Ibu, saya dulu pernah beranggapan bahwa sebenarnya menurut Bapak Ibu Allah itu adil nggak? Adil ya? Adil? Adil, betul. Maha adil, betul sekali. Maha adil. Bahkan saking adilnya Allah Bapak Ibu. Jadi, boleh saya bercerita Bapak Ibu? Boleh ya? Dalam hadis sahih, Rasul mengatakan Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 hal. Ini kata Rasul nih. Kata Rasul, Ibrahim tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong kecuali 3 hal. 2 hal menyangkut zat Allah dan 1 hal menyangkut diri Sarah. Jadi hadirin ikhwatul iman, ini hadis sahih dan 2 halnya diabadikan di dalam Al-Quran. Kata Rasul, Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali 3 hal. 2 hal menyangkut zat Allah dan 1 hal menyangkut diri Sarah. Siapa Sarah itu? Istri Ibrahim. Ini istri Ibrahim dari beberapa athar itu dikatakan ini memiliki paras yang sangat cantik. Singkat cerita hadirin ikhwatul iman, 2 hal itu tadi, 2 hal menyangkut zat Allah itu diceritakan di dalam Al-Quran. Ceritanya seperti ini. Saat Ibrahim suatu hari diminta oleh penduduknya, orang-orang di kota itu berkata kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, hari ini adalah hari penyembahan berhala bersama. Ayo engkau ikut bersama kami." Kata Ibrahim, diabadikan dalam Al-Quran, "Qala inni sakimun." Maaf, sesungguhnya aku lagi sakit. Padahal yang dia maksud sakit hati melihat kerjaan kalian gitu. Nah, atas dasar ini Ibrahim berkata bahwa umat Ibrahim itu begini bilangnya, "Ibrahim, tolong beri kami syafaat." Kata Ibrahim, "Jangankan saya harus ngasih syafaat Anda gitu ya. Saya sendiri malu di hadapan Allah. Kenapa? Karena saya harus mempertanggungjawabkan 3 perbuatan saya." Ini bukan dosa ya. Dia malu karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya ngerasa apalagi saya gitu. Bohongnya kebanyakan Pak kalau saya. Kalau Bapak mungkin enggak ya. Tapi kalau saya bohongnya anak aja saya bohongin terus. HP mana HP saya bilang enggak ada pulsanya, ternyata ada kan, bohong terus. Nah, mungkin ya sebetulnya nanti ya walaupun itu saya tidak tahu itu dosa apa enggak, tapi ya begitu kan. Nah, yang pertama itu ini sakimun, kata Ibrahim, dia berikan dalam Al-Quran, ini sakimun, sesungguhnya saya lagi sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi Ibrahim ini kan hidup pada masa Raja Namrud. Jadi Raja Namrud ini dia nggak nanggung, bukan lagi ngaku raja tapi ngaku Tuhan. Sama kayak Firaun, tapi kan Namrud dulu baru Firaun kan, zamannya beda. Namrud ini ngaku Tuhan, dan saat Namrud ini ngaku Tuhan, untuk orang-orang yang mau nyembah dirinya yang nggak bisa datang ke istana, maka Namrud buatkan kuil-kuil di luar istana. Dibuat tuh kuil-kuil, dibuat patung-patungnya dia, patung Namrud. Singkat cerita, suatu hari Ibrahim mengunjungi kuil itu. Dan saat Ibrahim mengunjungi kuil itu, karena Ibrahim telah diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi Namrud. Ibrahim tidak tunggu lama. Hari pertama dia berdakwah, dia kunjungi tuh kuil itu. Dikunjungi kuil itu, banyak orang-orang di sana berduyunan menyembah berhala-berhala itu yang begitu banyak, dan di antara mereka itu menyajikan sesajen-sesajen. Pokoknya itu udah MBC itu udah melekat di sana ya, hadirin ikhwatul iman. Singkat cerita, saat Ibrahim berada di sana, orang-orang tuh lagi pada nyembah. Tiba-tiba Ibrahim berdiri mematung. Orang ini kaget, siapa pemuda ini gitu kan? Kata Ibrahim, langsung ditunjuk itu patung. "Wahai engkau yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, sejak kapan engkau dianggap Tuhan?" Ibrahim mengatakan, "Wahai engkau yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia." Dia ngambil sesajen. Dari beberapa author dikatakan Ibrahim itu sesajen yang disediakan untuk patung itu ada apel. Itu diambil oleh Ibrahim. "Wahai engkau yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, aku ambil sesajenmu ini. Apakah engkau gak marah?"
Tentu patung nyaut nggak, Bapak Ibu? Enggak kan? Wahai, ulang itu sampai 3 kali. Wahai engkau yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, engkau nggak marah aku ambil sesajenmu. Itu orang-orang itu yang selama ini menganggapnya kalau misalkan jangankan itu sesajen itu diambil ya, itu nganterin aja. Mereka beranggapan itu bakal potong tangannya, bakal putus kepalanya sehingga harus kepala kuil yang ngantar. Tapi di hari itu dibantahlah oleh Ibrahim. Kata Ibrahim, wahai engkau yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, engkau nggak marah, aku ambil sesajenmu. Akhirnya apel itu beberapa saat digigit tapi nggak dimakan, dilempar apel itu kena ke muka patung itu, dus, apelnya jatuh. Kata Ibrahim, wahai engkau yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, aku lempar mukamu, engkau nggak marah. Diulang sampai 3 kali. Ibrahim berkata, kalau begitu engkau nggak layak untuk disembah. Akhirnya orang itu kaget. Ini berani benar nih, 40 tahun baru ada orang seberani ini. Dan di situ terbukti segala khurafat air itu nggak ada tuh yang namanya putus tangan, nggak ada yang namanya putus kepala, nggak ada. Akhirnya beberapa dari mereka beriman kepada Allah, dan tapi beberapa mereka bilang, nggak bisa nih, ini udah keterlaluan nih, kita harus lapor kepada bos kita, bos Namrud. Kata Ibrahim, nggak usah lu lapor, gue besok datang, hari ini bahkan gue datang katanya. Nah akhirnya datang tuh, tapi kata Ibrahim, kalau kalian masih menyembah Tuhan-Tuhan kalian, maka saya akan buat tipu daya terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Nah, singkat cerita, keesokan harinya saat mereka pada pergi tuh, Ibrahim itu ngambil kapak, dipukul itu patung-patung tuh, dipecahin tangannya, kepalanya hancur, luluh lantah berserakan kan. Nah, keesokan harinya saat mereka mau nyembah, mereka kaget bukan kepala. Oh, ini Tuhan-Tuhan kita hancur berserakan. Siapa ini perbuatan kasih nih pemuda yang kemarin tuh? Panggil Ibrahim, ditanya, Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini? Nah, Ibrahim apa? Dia berikan dalam Al-Quran, qala bal fa'alahu kabiruhum hada. Kata Ibrahim, tuh, yang hancurin yang gede, lu tanya aja sama yang gede gitu kan. Nah, mereka enak aja, mana mungkin patung bisa ngomong? Ya kalau nggak bisa ngomong, apa yang kamu sembah? Kata Ibrahim. Nah, beberapa dari mereka akhirnya beriman kepada Allah, tapi beberapa mereka juga yang fanatik, ini nggak bisa nih. Nah, ini nggak bisa, kita harus laporkan kepada raja kita, kepada Tuhan kita Namrud. Singkat cerita hadirin iman, ini di dalam hadis itu dikatakan kebohongan Ibrahim yang kedua. Ibrahim mengatakan, yang hancurin yang gede, hanya gitu doang. Yang hancurin yang gede, hanya gitu doang. Tapi dia malu di hadapan Allah kalau harus ngasih syafaat, sementara saya harus, ya maksudnya berhadapan dengan Allah atas perbuatan saya ini. Padahal itu demi zat Allah. Yang hancurin yang gede. Qala bal fa'alahu kabiruhum hada, kata Ibrahim seperti itu. Itu kejadian yang kedua. Sebelum masuk kejadian yang ketiga, itu di hari itu ada ikhwatu iman, Ibrahim itu mendatangi langsung tempatnya Namrud. Jadi Namrud ini manusia ya, manusia kayak kita. Pagi-pagi dia mandi, setelah dia mandi, dia juga memakai baju kebesarannya, duduk di tempat singgasananya. Jadi sebelum Namrud ini duduk di tempat singgasananya, dia pakai baju-baju, pakai wangi-wangi. Itu di depannya itu dihalang oleh gorden yang besar, tirai, dihalangin. Dan di depan gorden itu, di hadapan gorden itu udah berjejer rakyatnya, penggawa-penggawanya, keluarga-keluarganya, seri-serinya, semuanya di depan. Nanti begitu tirai dibuka, semua orang sujud dan mengatakan, wahai Tuhan Namrud, sambil mereka sujud. Tapi di hari itu beda ceritanya. Begitu tirai dibuka, semua orang sujud, Ibrahim mematung berdiri sendirian. Lalu kata Namrud, siapa engkau? Lalu kata Ibrahim, langsung disebutkan gini, wahai Namrud, sejak kapan engkau mengaku Tuhan? Itu saat Ibrahim ngomong gitu, itu semua orang yang sujud itu berdiri. Ini berani benar nih, 40 tahun baru kali ini ada orang seberani ini. Kata Ibrahim, wahai Namrud, sejak kapan anda mengaku sebagai Tuhan? Bukankah Tuhanmu dan Tuhanku ada namanya Allah, yang menciptakan kita, yang menghidupkan dan mematikan? Kata Namrud apa? Kalau ngidupin dan matiin, gue juga bisa. Perlu bukti? Kata Ibrahim perlu, dia berikan dalam Al-Quran kan? Namrud bilang kepada pengawalnya, tolong tangkap 2 orang yang lewat di depan istana. Tangkap tuh. Setelah itu bunuh. Dibunuh, yang satu disuruh pergi, dikasih duit. Jauh nggak contoh ini? Karena orang yang hidup itu, orang yang mati itu sebelumnya pernah hidup ya. Lalu kata Jibril, wahai Ibrahim, ini Namrud ini udah keterlaluan nih. Kalau kamu tantang dengan tantangan-tantangan yang ada di bumi, itu udah biasa.
Coba tantang dia dengan yang ada di langit. Baik, kata Ibrahim. Wahai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu ada namanya Allah yang telah menciptakan matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Sekarang apakah aku bisa untuk membalikannya? Bisa nggak kira-kira Namrud? Nggak bisa. Dia marah. Dalam Quran dikatakan Abu Hitalla di kafar, maka terdiamlah orang-orang kafir itu. Saking marahnya nih. Jengkel 40 tahun diklaim sebagai Tuhan, baru kali ini dipermalukan oleh seorang pemuda yang baru dia kenal. Marah kan? Akhirnya Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Namrud? Namrud bilang, ini udah keterlaluan orang ini. Wahai pengawal, tangkap dan penjarakan. Di penjara itu Ibrahim. Lalu Namrud bilang, kita gelar rapat nih. Ini udah keterlaluan nih. Enak-enaknya dia menghina saya. Digelar rapat, Namrud, saya ingin ini orang ini matinya itu yang spektakuler. Pokoknya matinya yang gak biasa. Matinya harus benar-benar menimbulkan efek jerak. Saya nggak mau ada orang-orang Ibrahim yang ke-1, ke-2, dan ke-3-nya. Digelar rapat di Ikhwatul Iman. Rapatnya nggak tanggung. Berapa hari? 7 hari. Hanya untuk bagaimana caranya membuat Ibrahim mati dengan cara yang spektakuler. Akhirnya singkat kata, singkat cerita, digelar rapat itu 7 hari dan didapatlah bahwa untuk menyiksa Ibrahim ini, maka Ibrahim harus dibakar dengan api. Maka sepakat dibuatlah tumpuan api yang besar, disediakan, dikerahkan tenaga, dikerahkan biaya, dikerahkan tentara-tentara. Itu dari beberapa asar itu apinya Namrud itu ya saking gede dan tingginya ya, itu burung itu kalau lewat di atas itu gosong, saking gedenya. Nah setelah itu Ibrahim dengan pasrah siap dilemparkan ke dalam api. Lalu Jibril datang. Wahai Ibrahim, kamu mau apakan Namrud ini? Kamu mau bunuh, saya bunuh. Kalau bahasa kitanya gitu ya, saya mau cekik ya cekik gitu. Kata Ibrahim gimana? Jibril ditolak. Wahai Jibril, kalau sama kamu aku nggak butuh. Tapi kalau sama Allah baru aku butuh. Hanya Allah memuji Ibrahim ini satu orang, tapi kekuatannya bagai 1000 umat. Makanya kan julukannya Khairul Ummah. Satu orang nih, tapi kok kekuatannya bagai 1000 umat gitu. Nah singkat cerita Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Ibrahim berdoa kepada Allah, jelas doanya, wahai zat yang aku imani keberadaannya secara ghaib. Wahai zat yang aku imani keberadaannya secara ghaib, yang telah menciptakan api ini panas, maka aku ingin api ini dingin untukku, kata Ibrahim. Dalam doa itu dikatakan Allah dari atas mengatakan, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau dingin untuk keselamatan Ibrahim. Maka saat dilemparkan Ibrahim, dia merasa dingin. Lalu apa kata Namrud? Tuh lihat Ibrahim saking panasnya api saya rasain kesakitan sampai dia nggak bisa teriak. Hina kan? Lalu setelah itu dikerahkan para tentara untuk mengelilingi api itu dengan tujuan kalau Ibrahim keluar dorong. Itu saking besarnya itu saya katakan tadi, burung aja kalau lewat di tumpuan api itu gosong. Saking besarnya. Allah katakan, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau dingin untuk keselamatan Ibrahim, maka api itu dingin. Dan hadirin ikhwatul iman, ini Namrud ini nggak nanggung, nyiksanya nggak nanggung. Dibakarnya 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam dibakar saking marahnya, dan mereka selama 3 hari 3 malam itu nungguin api itu, kalau habis apinya tambahin gitu kan, sampai setelah 3 hari 3 malam Namrud itu menggelar pesta. Buka-buka, makan-makan di situ. Dan selama 3 hari 3 malam itu, orang-orang makin percaya kalau Namrud itu Tuhan. Oh benar nih, Namrud Tuhan nih. Sakti gitu kan. Tapi setelah 3 hari 3 malam, api dipadamkan. Begitu api dipadamkan, Ibrahim, kata Namrud, tuh Ibrahim udah gosong. Tapi begitu api dipadamkan, Jibril bilang, wahai Ibrahim, ini kata Allah. Kan titahnya orang beriman, kalau kata Allah gitu, kerjain kan, gak usah nanya kan. Ya kan, orang beriman gitu kan Pak ya. Jangan kita kenapa sholat subuh yang 2 rakaat lagi seger-segernya malah 2 rakaat gitu. Sementara Isya yang udah capek kenapa 4 rakaat? Kan gak gitu kan. Sebagai orang beriman kata Allah gitu, ya gitu kan. Masuk Ibrahim sebagai orang beriman, Ibrahim kata Allah, kamu bangun dari hidupmu dan jalan ke depan mereka. Ternyata maksud Jibril ini, maksud Allah ini untuk membantah kesombongannya Namrud. Dengan Ibrahim bangun, lalu dia nggak ngomong apa-apa,
jalan ke depan para rakyat yang menyaksikan, jutaan pasang mata saja menyaksikan, dan tersiar antara Babilonia kalau Tuhan Namrud itu ternyata bohong, dan Tuhan Ibrahim yang sakti dibakar aja nggak mempan, kalau dibacok gitu. Kalau di Banten dibacok nggak mempan lah ya. Saya nggak tahu, nggak percaya saya kalau dibacok nggak mempan. Nah, dan setelah itu hadirin ikhwatul iman, kalau tadi Allah kalau misalkan Namrud menyiksa Ibrahim 3 hari 3 malam dengan dibakar, lalu Allah permalukan Namrud, Allah balas Namrud dengan mengutus seekor nyamuk masuk, apabila ada yang masuk ke dalam telinga, ada yang masuk ke dalam hidung, itu mubeng di otaknya selama 3 hari 3 malam. Jadi kalau tadi 3 hari 3 malam dibakar, ini dibalas oleh Allah nih. 3 hari 3 malam nyamuk itu mubeng di otaknya. Kira-kira itu kan nggak bisa makan, pusing kan, nggak bisa minum, kena sakit, mati gak kira-kira? Dan setelah 3 hari itu, Namrud dengan badannya yang besar tergeletak membujur di depan singgasananya. Maka selesailah cerita Namrud ini. Maka hadirin ikhwatul iman, itu cerita Ibrahim yang kedua. Yang ketiga, saat Ibrahim bersama Sarah. Di dalam hadis itu tuh dikatakan Ibrahim bersama Sarah melakukan perjalanan, tiba di Mesir. Raja Mesir ini jatuh cinta. Di raja ini udah jatuh cinta. Memang kalau laki-laki mudah jatuh cinta ya Bapak Ibu ya? Katanya. Nah, jatuh cinta sama Sarah. Ketahuan sama raja atas informasi dari tentaranya. Raja bilang, seret 2 orang itu. Dibawalah Ibrahim dan Sarah itu. Lalu dikatakan oleh raja, wahai pemuda, siapakah perempuan ini? Kata Ibrahim, ini saudaraku. Padahal itu istrinya. Yang dimaksud adalah saudara seiman. Ini saudaraku. Kalau ya seperti itu, mereka masuk ke dalam istana gitu kan. Dan raja ini jatuh cinta sama Sarah. Suatu malam raja ingin menjamah Sarah. Lalu Sarah berdoa sama Allah, hai zat yang aku imani keberadaanmu secara gaib, aku berlindung dari orang jahat seperti dia. Maka tiba-tiba tangan raja itu lumpuh. Loh, kata raja, kok tangan saya lumpuh? Ini ada apa ini? Apa yang kau lakukan? Aku berdoa kepada Tuhanku, kata Sarah, atas kejahatan dan orang seperti Anda. Setelah itu, tolong cabut doamu. Sarah berdoa lagi dan tangannya sehat lagi. Cuman karena lebat kali ya. Itu kedua kalinya. Dijamah lagi, belum sampai jamah, Sarah berdoa, tiba-tiba lumpuh lagi. Sampai 3 kali itu lumpuh seluruh badan. Dan raja itu bilang, waduh, ini udah gak benar, saya nyerah dah, nyerah gitu kan. Bahasa kita nyerah gitulah ini. Akhirnya raja nyerah dan dipulangkanlah Ibrahim dan Sarah ini. Dan dikata-katain gini, Ibrahim, ini kayaknya nih adikmu ini bukan manusia, ini kayaknya jin ini. Semalaman lumpuh, belum juga nyentuh saya lumpuh. Karena raja ini ketakutan, akhirnya supaya tidak balik lagi, dihadiahilah mereka ini. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah Hajar alaihissalam. Jadi Hajar ini merupakan pemberian dari raja, budak yang diberikan kepada Sarah karena gara-gara raja itu lumpuh. Seperti itu. Nah, seperti itu hadirin ikhwatul iman. Jadi kalau kita tarik dari kesimpulan tadi bahwa Ibrahim dalam hadis ini tidak pernah berdusta kecuali 3 hal. 2 hal menyangkut zat Allah dan 1 hal menyangkut diri Sarah. Dan Ibrahim harus dipertanggungjawabkan oleh Allah. Dia sendiri bilang karena saya malu begitu. Sampai-sampai saya nggak bisa memberi syafaat. Sekarang kebalikannya pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Dengan Anda? Yang setiap hari kita kebanyakan bohong ya. Ya walaupun itu kebohongannya dengan kebaikan, tapi maksud saya nanti seberapa lama hisab kitanya nanti begitu. Tapi mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, insya Allah sebagai orang-orang yang beriman, kita selalu mengukur dan selalu mengambil yang terbaik. Dari kisah-kisah yang saya mengambil tema dalam hal ini, ketika Islam menguasai dunia, yang berangkat dari Quran surah Al-Rum ayat 1 sampai dengan 4, maka paling tidak saya mengambil kesimpulan bahwa untuk mewujudkan Islam ini kembali jaya, maka dari hadis Rasul tadi, jangan-jangan kejayaan ini lama sekali didapat itu gara-gara di dalam dada-dada kita itu ada penyakit wahan. Kalau cinta dunia dan takut mati, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini jadi pengingat untuk diri kita,
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila beberapa yang saya sampaikan, andaikan ya, ada yang tidak sesuai dengan Quran Sunnah, jangan diambil. Tapi kalau misalnya sesuai dengan Quran Sunnah, silakan diambil, karena saya juga nanti berat mempertanggungjawabkannya di akhir nanti. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja mungkin yang ingin disampaikan menjawab tadi seperti bilang ini yang dia sebut ceritanya bisa disampaikan nantinya. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan dari ibu, dari bapak-bapaknya, jadi biasa. Ya, kalau tidak ada cukupkan ya Bapak Ibu. Kita akhiri kajian kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami persilahkan untuk menyantap makanan yang sudah disediakan. Ambil makan, ambil jalan. Ini saya perkenalkan yang di sini ya tadi boleh ya. Belah, saya sebagian saya.